Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan diulas mengenai Asma Sastra Jendra Hayuningrat. Asma Sastra Jendra Hayuningrat atau juga disebut Asma Nur Buana Langit Pitu, merupakan asma pamungkas. Kedahsyatannya tidak diragukan lagi, merupakan salah satu wasilah untuk pegangan bagi para penguasa, pengayoman dan penetral segala sifat durjana. Sastra Jendra Hayuningrat itu pengayom ibarat pohon raksasa umur ratusan tahun yang tinggi menjulang ke angkasa dengan daun yang rindang sebagai tempat berteduh yang nyaman. Diibaratkan juga sebagai samudra yang sangat dalam luas tak bertepi. Serangan apapun baik kasar maupun goib seakan lumer tanpa bekas, tenggelam tiada berarti. Ibaratnya sebuah panah atau ribuan panah yang diarahkan ke tengah samudra pasti tidak akan membuat air samudra itu bergerak menjadi tsunami, hanya riak kecil yang tiada berarti. Tapi jika sang pengamal asma ini fokus mengarahkan mantranya untuk mengembalikan serangan, maka efeknya seperti gelombang tsunami yang menerjang, tanpa bisa dihadang. Jika dipegang oleh siapapun asma ini akan membuat hidupnya selamat, tentram, lebih banyak bahagianya daripada susahnya. Hodam jahat, jin jahat, sihir, serta makhluk halus paling tidak betah jika dekat dengan pemilik asma ini karena mereka bisa hancur. Asma ini sangat bagus untuk menyerap energi alam semesta yang ada di jagat raya ini. Asma Sastra Jendra Hayuningrat merupakan suatu ilmu yang menjelaskan tentang rahasia alam semesta, yang tidak bisa diketahui oleh sembarang makhluk, baik di daratan, lautan maupun angkasa raya. Ilmu Sastra Jendra Hayuningrat ini sesungguhnya berasal dari Tuhan yang isinya merupakan wejangan berupa mantra sakti untuk keselamatan dari unsur-unsur kejahatan di dunia. Ilmu ini juga merupakan rahasia dari agama, dan dapat menyelamatkan siapapun manusia dan alam semesta dari berbagai mara bahaya. Lalu dari sudut pandang bahasa, maka kata Sastra Jendra Hayuningrat itu berasal dari kata sastra yang berarti tulis. Ilmu atau kitab, Jendra yang berarti milik raja atau diidentikan dengan Tuhan, dan Hayuningrat yang berarti keselamatan umat dan dunia semesta. Sehingga dari kata-kata itu maka bisa disimpulkan bahwa Sastra Jendra Hayuningrat itu berarti ilmu dari Tuhan yang berguna untuk keselamatan manusia dan alam semesta. Raja di sini bukan harfiah raja melainkan sifat yang harus dimiliki seorang manusia yang mampu menguasai hawa nafsu dan panca inderanya dari kejahatan. Seorang raja harus mampu menolak atau merubah keburukan menjadi kebaikan. Pengertiannya bahwa Sastra Jendra Hayuningrat adalah ajaran kebijaksanaan dan kebajikan yang harus dimiliki manusia untuk merubah keburukan mencapai kemuliaan dunia akhirat. Ilmu Sastra Jendra adalah ilmu makrifat yang menekankan kepada sifat amar ma'ruf nahi munkar, sifat memimpin dengan amanah dan mau berkorban demi kepentingan umat. Dari sudut pandang kebatinan Jawa, maka makna dari ilmu Sastra Jendra Hayuningrat ini dituangkan dalam berbagai falsafah, di antaranya 1. Ngelmuadining bumi kang sinengker hyang jagat pratingkah, yaitu ilmu rahasia dunia atau alam semesta yang dirahasiakan atau berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. 2. Pangduating barang sakalir, yaitu dapat membebaskan dan menyelamatkan segala sesuatu. 3. Kauruhtan wonten mali, yaitu tiada ilmu pengetahuan lain lagi yang dapat dicapai oleh manusia. 4. Pungkas-pungkasaning kauruh, yaitu ujung dari segala ilmu pengetahuan atau setinggi-tingginya ilmu yang dapat dicapai oleh manusia atau seorang sufi. 5. Sastradi, yaitu ilmu yang luhur. Jadi, ilmu Sastra Jendra Hayuningrat adalah sebuah ilmu yang menjadi kunci bagi seseorang untuk dapat memahami isi dari indraloka, pusat tubuh manusia yang berada di dalam rongga dada, yaitu pintu gerbang atau kunci rasa sejati yang bersifat goib. Maka dari itu, ilmu Sastra Jendra Hayuningrat ini adalah sebagai sarana pemusnah dari segala bahaya. Sebab segalanya sudah tercakup di dalam ilmu sastra utama ini sebagai puncak dari segala macam ilmu. Jalan atau cara dalam menguasai ilmu Sastra Jendra ini berkedudukan pada tingkat hidup tertinggi,
maka ilmu ini juga dinamakan sebagai benih seluruh alam semesta. Itu terjadi karena ilmu puncak ini bisa dibilang juga sebagai kunci untuk dapat memahami isi dari rasa sejati, di mana untuk bisa mencapainya, maka diperlukan sesuatu yang luhur dan perbuatan yang mutlak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Rasa sejati itu melambangkan jiwa atau badan halus ataupun nafsu sifat di setiap manusia, yaitu keinginan, kecenderungan, dorongan hati yang kuat ke arah yang baik maupun yang buruk atau jahat. Di antara nafsu sifat itu ialah lawamah, atau angkara murka, amarah, supiah, atau nafsu birahi. Dari ketiga sifat tersebut melambangkan hal-hal yang menyebabkan tidak teraturnya atau kacau balaunya suatu masyarakat dalam berbagai bidang, antara lain, kesengsaraan, malapetaka, kemiskinan, korupsi dan lain sebagainya. Sedangkan sifat terakhir yaitu mutmainah, yaitu nafsu yang baik, dalam arti kata berbaik hati, berbaik bahasa, jujur dan lain sebagainya, di mana sifat ini akan selalu menghalang-halangi tindakan yang tidak baik. Melalui ilmu sastra jendra ini, maka simbol sifat-sifat keburukan raksasa yang masih dimiliki oleh manusia akan diubah menjadi sifat-sifat manusia yang berbudi luhur. Karena melalui sifat manusia ini kesempurnaan akal budi dan daya kerohanian makhluk ciptaan Tuhan diwujudkan. Dalam kitab suci disebutkan bahwa manusia adalah ciptaan paling sempurna. Bahkan ada disebutkan, Tuhan menciptakan manusia berdasar gambaran dirinya. Filsuf Timur Tengah seperti Al-Ghazali menyebutkan bahwa manusia seperti Tuhan kecil sehingga Tuhan sendiri memerintahkan para malaikat untuk bersujud. Sekalipun manusia terbuat dari zat hara, dan berbeda dengan jin atau malaikat yang diciptakan dari unsur api dan cahaya, namun manusia memiliki sifat-sifat yang mampu menjadi khalifah atau pemimpin di dunia. Itulah keunggulan dari ilmu sastra jendra ini. Selain itu, ada beberapa hal yang juga harus dilakukan apabila seseorang ingin mencapai tataran hidup yang sempurna. Semuanya harus dilakukan dengan kerendahan hati dan penuh kesadaran, tanpa ada paksaan atau karena ajakan seseorang. Adapun di antaranya, tapaning jasad, yaitu sikap ini berarti mengendalikan atau menghentikan daya gerak tubuh atau kegiatannya. Di sini seseorang seharusnya jangan merasa iri, dengki, sakit hati atau menaruh dendam kepada siapapun. Segala sesuatu itu, baik ataupun buruk, harus bisa diterima dengan kesungguhan hati dan sikap yang ikhlas. Tapaning hawa nafsu, yaitu sikap mengendalikan hawa nafsu atau sifat angkara murka yang ada di dalam diri pribadi. Pada tahap ini seseorang itu hendaknya selalu bersikap sabar, ikhlas, murah hati, berperasaan mendalam atau tenggang rasa, welas asih, suka memberi maaf kepada siapapun, juga taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, ia juga sudah bisa memperhatikan perasaan secara sungguh-sungguh, dan berusaha sekuat tenaga ke arah ketenangan atau heneng. Yang berarti tidak dapat diombang-ambingkan oleh siapa atau apapun juga, serta berada dalam kewaspadaan atau hening. Tapaning budi, yaitu sikap ini berarti selalu mengingkari perbuatan yang hina, tercela dan segala hal yang bersifat tidak jujur atau munafik. Pada tahap ini seseorang itu harusnya sudah berbudi pekerti yang luhur, memiliki sopan santun, sikap rendah hati dan tidak sombong, tidak pamar dan pamrih, serta selalu berusaha untuk bisa berbuat baik kepada siapapun. Tapaning sukma, yaitu sikap memenangkan jiwanya. Jadi pada tahapan ini hendaknya kedermawanan seseorang itu diperluas. Pemberian sesuatu kepada siapapun juga harus berdasarkan keikhlasan hati, seakan-akan sebagai persembahan khusus, sehingga tidak mengakibatkan kerugian bagi siapapun. Ia tidak lagi pernah menyinggung perasaan orang lain. Tapaning cahyo, yaitu sikap ini berarti seseorang itu selalu eling lan waspodo atau ingat dan waspada serta mempunyai daya meramal atau memprediksikan sesuatu secara tepat. Jangan sampai kabur atau mabuk,
karena keadaan cemerlanglah yang dapat mengakibatkan penglihatan yang serba samar atau tidak jelas dan saru atau tidak baik, tidak sopan, tidak tepat, dan tercela menjadi jelas. Lagi pula setiap kegiatannya harus selalu ditujukan untuk kebahagiaan dan keselamatan umum. Jauh dari urusan materi duniawi. Tak paning gesang, yaitu sikap selalu berusaha sekuat tenaga dan hati-hati untuk bisa menuju pada kesempurnaan hidup. Hal ini bisa terjadi ketika seseorang sudah melalui kelima jenis tapa sebelumnya. Dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di sini adalah yang paling utama, mengingat hanya dari Tuhanlah kebenaran yang mutlak itu berasal. Adapun penyelarasan amalan Asma Sastra Jendra Hayuningrat ini, dimulai malam Selasa, selama sepekan wiridkan pada tiap tengah malam 1000 kali. Dan 313 kali pada tiap selesai sholat fardu, dan setelah sepekan, wiridkan dengan cara istiqomah tiap malam 313 kali, dan apabila akan digunakan atau diaplikasikan maka baca lafaz asmanya 13 atau 21 kali tahan nafas. Adapun di antara fadilah dari Asma Sastra Jendra ini insya Allah untuk 1. Kekuatan asma ini setara dengan memiliki ribuan asma, baik yang sudah menyebar maupun yang belum menyebar, tinggal pilih mau fungsi asma yang mana, maka akan terkuasai semua fungsinya. 2. Sebagai pancarnya asma-asma pamungkas, berapapun banyak asma pamungkas yang diwirid tidak akan ada benturan energi. Dan ilmu-ilmu atau asma-asma yang dimiliki tidak akan dapat diambil oleh orang lain serta tidak akan hilang atau lebur saat melintasi samudera. 3. Anak akan pintar, cerdas serta akan berbakti kepada kedua orang tuanya. 4. Akan selalu mendapatkan peluang bisnis apa saja yang dapat menguntungkan. 5. Dapat membaca atau mengetahui sifat ataupun karakter seseorang yang dihadapi. 6. Untuk obati orang dengan gangguan jiwa. 7. Sarana agar cepat dapat terlaksana menunaikan ibadah haji. 8. Supaya seseorang bisa menepati janjinya. 9. Tubuh tahan atau kuat dari segala jenis penyakit, serta hidup akan sehat selalu. 10. Mudah menghafal atau mudah memahami apa yang diajarkan, baik lisan maupun tulisan. 11. Barang dagangan yang dijajakan akan cepat laku, semua akan habis terjual. 12. Aura positif akan selalu memancar dalam diri di setiap saat. 13. Selalu mendapat kemenangan dalam tender proyek bisnis. 14. Dapat menjebol ilmu orang sakti. 15. Dapat memperbesar wadah batin keilmuan atau memperbesar makom ruhaniyah pada diri. 16. Dapat memiliki guru batin atau guru mursyid sejati yang akan selalu membimbing. 17. Akan mampu berdiri di atas rumput, atau di atas permukaan air. 18. Dapat menyerap energi kekuatan yang ada di kembang Wijaya Kusuma, untuk sarana pengobatan segala jenis penyakit. 19. Tubuh dapat menempel di dinding laksana cicak. 20. Mudah padamkan amukan si jago merah. 21. Persalinan bayi akan lancar tanpa operasi. 22. Tidak akan terlihat di saat darurat dan terancam. 23. PK akan segala perihal goib, serta terbuka hijab kegoiban. 24. Dapat masuk dengan mudah ke alam siluman untuk mengambil orang yang ditawan di alam tersebut akibat menjadi korban pesugihan. 25. Dapat berwisata rohani menembus dimensi alam astral. 26. Dapat pindahkan hujan ke suatu tempat yang dituju. 27. Akan disukai semua makhluk rohaniin atau makhluk-makhluk Allah yang suci. 28. Sebagai pendingin dan penawar keilmuan, asma-asma yang berenergi panas dan keras supaya tidak ada efek negatif terhadap jasmani dan rohani. 29. Dapat memiliki tentara goib yang sangat banyak sekali yang siap diperintah untuk bertempur. 30. Apa saja yang melintas di atas tubuh maka akan terjatuh. 31. Akan ditemui oleh para penguasa goib, oleh para wali sakti, serta para leluhur.
32. Bentakan suara dapat menggelegar gemuruh laksana guntur sehingga membuat ciut nyali seseorang yang dihadapi. 33. Setiap perkataan baik yang terlontar dari mulut maupun yang terbersit di hati akan menjadi kenyataan atau sabda jadi atau si pahit lidah. 34. Dapat melontarkan atau lemparkan lawan tanpa sentuhan, maka lawan akan terhempas jauh bila menyerang. 35. Dapat menyerap seluruh energi komponen alam semesta jagat raya seperti, menyerap energi angin, air, api, tanah, pohon atau kayu, besi, dan batu. 36. Dapat membuang segala jenis penyakit medis maupun non-medis yang ada di dalam diri maupun orang lain. 37. Dapat memiliki kekuatan yang luar biasa di atas rata-rata orang biasa menjadi orang yang penuh karomah. 38. Akan mampu mendengar suara yang terbersit di kolbu ataupun hati seseorang. 39. Semua jenis makhluk astral akan tunduk, takut, serta segan. 40. Berapapun jumlah hutang yang ditanggung akan segera terlunasi walaupun hutang seluas samudera. 41. Sekali tatap maka tatapan mata, yang kerasukan makhluk halus akan sembuh seketika itu pula. 42. Semua hodam-hodam yang dimiliki lawan akan kabur, baik hodam ilmunya maupun hodam senjata pusaka atau barang-barang pusaka yang dimilikinya. 43. Serangan ilmu lawan tidak akan terasa sama sekali, bahkan dapat berbalik menyerang kepada dirinya dengan kekuatan serangan yang berlipat ganda serta bertubi-tubi. 44. Akan mampu menaklukkan segala jenis hodam apa saja seperti hodam Raja Naga, hodam Raja Macan, hodam Raja Kera, hodam Jin Sakti, serta hodam lainnya. 45. Akan mampu melebur asma-asma atau ilmu-ilmu pamungkas yang beryoni atau berkekuatan energi sangat besar yang dimiliki lawan. 46. Sekali lirik orang yang disukai akan langsung menaruh rasa cinta dan sayang. 47. Untuk mengikat keharmonisan dalam menjalin rumah tangga sampai akhir hayat, sehingga terhindar dari percekcokan yang akan menyebabkan perceraian. 48. Serba bisa ilmu apa saja tanpa harus susah payah mempelajari ilmu tersebut, spontan dapat menguasai ilmu apa saja atau la dunia wal mukasyafah. 49. Dapat mengembangkan bisnis atau usaha yang dikelola, sehingga dapat membuka banyak cabang usaha atau bisnis. 50. Akan mudah mendapatkan harta, kekayaan yang berlimpah ruah yang tidak akan habis sampai 7 turunan. 51. Akan dihormati di kalangan masyarakat. 52. Semua senjata tajam jenis apapun tidak akan dapat melukai saat diserang. 53. Untuk keselamatan agar selalu menyertai setiap saat dan setiap waktu. 54. Akan mampu menahan pukulan Braja Musti, pukulan jarak jauh yang mematikan, serta serangan petik jantung. 55. Tubuh akan dikelilingi kubah cahaya untuk menahan segala bentuk serangan nyata maupun serangan gaib. 56. Dapat merukunkan atau mendamaikan orang yang sedang bertikai, redam kerusuhan, redam huru-hara, dan redam tawuran. 57. Rumah akan terlihat seperti hutan belantara saat disantroni oleh pencuri sehingga aman dari pencurian. 58. Anti atau kebal dari berbagai jenis racun. 59. Dapat mengusir makhluk halus dan binatang buas yang menghuni hutan sehingga akan aman jika menyambangi hutan tersebut. 60. Dapat sebagai tarik pusaka, keris, mustika, dan segala jenis barang dari alam gaib. 61. Dapat menguasai karomah wali yang dikehendaki. 62. Akan mengetahui sesuatu yang hilang serta akan menemukannya, baik barang yang hilang maupun orang. 63. Dapat menghilangkan penderitaan atau kesusahan hati sehingga berganti dengan kesenangan dalam hidup. 64. Segala apa saja yang diinginkan akan segera terwujud. 65. Dapat diberi kedudukan yang tinggi di tempat bekerja dan tidak akan ada yang berani mengganggu kedudukan yang dipegang.
66. Dapat mempermudah dalam menyelesaikan segala permasalahan yang sedang dihadapi, serta akan ada solusinya. 67. Dapat memanggil hodam pusaka, mustika dan lain sebagainya supaya dapat tampak di hadapan dan dapat diajak berkomunikasi. 68. Dapat memanggil seseorang supaya secepatnya bisa menemui. 69. Dapat menjadikan musuh tubuhnya kaku laksana patung, dan tubuhnya susah untuk digerakkan. 70. Dapat merusak permainan akrobat, dan sulap supaya permainannya gagal total. 71. Dapat sembuhkan atau obati 1000 macam penyakit yang diderita seseorang lewat media air. 72. Akan mudah saat menghadapi sidang, maka akan terbebas dari segala tuduhan sehingga terbebas dari ancaman hukuman. 73. Akan selalu unggul dalam persaingan apa saja, tidak akan pernah terkalahkan. 74. Sebagai wasilah agar doa cepat terkabul, dan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 75. Dapat mengetahui apa saja yang diinginkan lewat tidur atau ilmu tayuh. 76. Akan dapat menyaksikan segala keajaiban yang ada di alam semesta maupun di dalam diri yang belum pernah dialami sebelumnya. 77. Dapat melihat tempat, seseorang, serta kejadian yang jaraknya sangat jauh sekali bahkan lintas negara. 78. Akan kuat hadapi lawan hingga ratusan, dan semua dapat ditumbangkan. 79. Dapat memiliki berbagai senjata goib seperti cambuk api goib, panah halilintar goib, gada bima, dan rantai pursani untuk membinasakan makhluk halus yang sukar dikalahkan. 80. Akan selalu tampil mempesona, awet muda, wajah bercahaya dan berseri. 81. Untuk lindungi keluarga dari segala jenis serangan nyata maupun serangan goib. 82. Tundukkan pasangan hidup, bos, bawahan, supaya menaruh simpati serta selalu memberikan perhatian. 83. Akan cepat dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan yang diinginkan. 84. Akan terhindar dari segala perkara yang jelek, fitnah, dan gunjingan. 85. Akan cepat sampai ke tempat tujuan dengan sekejap mata saja. 86. Dapat menembus bumi atau menembus tembok. 87. Pohon kelapa akan lentur cukup hanya dengan sentuhan tangan biiznillah. Berikut ini asma sastra Jendrahayuningrat yang harus dihafalkan atau diwiridkan. Bismillahirrohmanirrohim. Amaluhin. Ahya. Bafarin. Amaluhin. Ahya. Bafarin. Amaluhin. Ahya. Bafarin. Amaluhin. Ahya. Bafarin. Demikianlah widaran tentang asma sastra Jendrahayuningrat secara lengkap. Biasakanlah sebelum melaksanakan riyadoh memohon izin dan berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diawali dengan bertawasul. Lakukan dengan penuh pengharapan dan rasa takut akan kehebatan Sang Maha Pencipta Allah Azza wa Jalla. Sehat terus dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.